Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlika Lakdam dengan NPM 201000215. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Saya dari kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas dari Pak Alfi, di mana ini mengenai perdebatan antara Hart dan Fuller. Nah, perdebatan antara kedua pemikir ini memang memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks hukum yang sebenarnya gitu. Lalu pemikiran kedua pemikir ini lebih ke bagaimana hukum yang dipahami didasari pada dua filsafat yang berbeda, di mana yang ada positif hukum atau hukum positif dan hukum alam. Lalu positif hukum ini memang dikemukakan oleh Hart dan hukum alam ini dikemukakan oleh Fuller. Jadi memang positif dalam hukum adalah aliran filsafat yang menekankan pendekatan jurisprudensi analitis. Nah, tujuannya adalah untuk menguraikan makna esensial hukum. Meskipun beberapa orang menganggap pemaknaannya semakin tidak jelas, namun belum ada yang berhasil menjelaskan sejauh mana hukum ini telah menjauh dari tujuan awalnya. Gitu. Lalu memang hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak kodrat manusia gitu. Nah, perdebatan antara kedua pandangan ini memang dipublikasikan dalam tinjauan hukum Harvard pada tahun 1958. Lalu perdebatan ini muncul sebagai tanggapan terhadap konsep keadilan Radbruch, terutama dalam konteks pengadilan pasca Perang Dunia II, terutama dalam kasus The Grudge Informant (TGI). Dalam kasus ini, pengadilan di Bamberg mengadili istri seorang tentara Nazi Jerman yang dituduh oleh pemerintah Nazi karena menghina Adolf Hitler. Lalu tidak hanya istrinya tentara Nazi tersebut yang diadili, bahkan hakim mengadili kasus ini juga dihadapkan pada pengadilan. Pengadilan berargumen bahwa sang istri sebagai seorang informan dengan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk menjebak suaminya karena ingin menyembunyikan perselingkuhan yang dia lakukan. Katanya seperti itu. Lalu kita masuk kepada pandangan Profesor Hart, di mana Profesor Hart ini memiliki pandangan dalam kerangka positif hukum Inggris, menganggap bahwa hukum sebagai fakta sosial, katanya. Ini berarti bahwa hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat. Sebenarnya, Hart berpendapat bahwa hukum adalah aturan yang secara umum diikuti oleh masyarakat, tetapi itu hanya menjadi aturan yang mengikat setelah diakui oleh otoritas. Hart memisahkan hukum dari moral, agama, dan etika, namun tetap mengakui bahwa hukum seringkali memiliki pengaruh pada moralitas. Lalu menurut Hart, hubungan antara hukum dan moralitas adalah terpisah tapi saling berhubungan. Lalu Hart menyebut teorinya sebagai soft positivisme, atau istilah soft merujuk pada pandangan bahwa hukum mungkin ada dalam masyarakat sebagai praktik, meskipun belum diakui sebagai hukum. Hart juga menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan pengadilan untuk menerapkan standar moral dalam penyelesaian hukum. Namun pandangan Hart ini bertentangan dengan pandangan Fuller, gitu. Nah, bagaimana pandangan Fuller? Berpendapat bahwa Hart terlalu cepat dalam mengakui tindakan yang tidak manusiawi berdasarkan hukum sebagai sah. Fuller menekankan pentingnya sistem hukum yang jelas dan jujur yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi dalam sesuai aturan. Fuller juga membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral dengan aspirasi moral sebagai prinsip yang lebih tinggi. Fuller menolak ide bahwa hukum yang digunakan untuk tujuan tidak bermoral harus diakui sebagai hukum. Nah, lalu Fuller menekankan pada pentingnya keberadaan sistem hukum yang memungkinkan manusia untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dengan mengacu pada aturan, sehingga kemanusiaan bisa terjalin dengan baik yang berujung pada padunya antara hukum dan moralitas yang digunakan dengan cara yang benar dan sah. Hukum yang dimaksud Fuller dalam hukum publik yang jelas, tidak kontradiktif, perspektif dapat diandalkan mungkin untuk memenuhi dan diterapkan sebagai hukum yang seharusnya dijalankan. Nah, Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral. Aspirasi moral dan kewajiban moral adalah moralitas internal hukum. Secara vertikal, posisi aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral.
Adapun argumen Fuller yang menyatakan bahwa seorang biasanya dikutuk karena melanggar kewajiban moralitas tapi tidak dipuji karena mematuhinya. Lalu teori moralitas hukum Fuller ini tidak bisa dilepaskan dari argumen Reichberg tentang tentu saja Fuller menolak argumen Hart untuk penghapusan hukum Nazi yang tidak manusiawi dan hak retrospektif dengan lembaga legislatif karena tidak terdapat perbedaan dengan pembatalan melalui lembaga yudikatif. Bagi Fuller, sistem hukum di Jerman tidak layak untuk dijadikan sebagai undang-undang. Hukum hanya mungkin ada hanya memenuhi moral internal, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas tugas seperti yang dikatakan oleh Fuller, yaitu bagi saya tidak ada yang mengejutkan untuk mengatakan bahwa kediktatoran yang membungkus dirinya dengan prada-prada bentuk hak dapat begitu jauh menyimpang dengan moralitas ketertiban dari moralitas hukum itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi sebuah sistem hukum. Nah, dari semua perbedaan pandangan dari Hart dan Fuller, tidak dapat dibedakan dari aliran filsafat yang mereka anut. Hal ini dikategorikan perdebatan Hart dan Fuller dikategorikan dalam ranah filsafat hukum. Lantas, apa yang berimplikasi bagi perkembangan hukum dari penelitian hukum? Nah, yang perlu diperhatikan adalah prinsip untuk berhati-hati dengan hukum yang tidak sesuai dengan moralitas. Pandangan filosofis dari positivisme, hukum berarti bahwa yang tidak bermoral adalah hukum tetaplah hukum. Dengan asumsi positivisme, hukum hakim diberatkan sebagai robot. Kasus-kasus hukum sebagai undang-undang berbeda dengan realisme hukum, hakim dapat dengan bebas menafsirkan hukum dengan moralitas masyarakat sesuai dengan kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan filosofis tertentu memiliki peran dan implikasi dalam memenuhi praktik hukum. Bagi positivisme, hukum tokohnya ada di lembaga legislatif, namun bagi aliran hukum alam dan realisme, hukum tokohnya adalah penafsiran hukum atau yudikatif. Gitu. Lalu bagaimana pendapat saya sendiri terkait hubungan antara hukum dan moralitas? Tentunya hukum dan moralitas itu hal sangat erat hubungannya gitu. Karena ya bagaimana adanya hukum tanpa adanya moralitas sendiri gitu, dan lalu bagaimana cara menjalankan moralitas itu tanpa hukum gitu. Memang kedua hal tersebut memang sangat penting adanya gitu. Ketika memang hukum diberlakukan di suatu tempat atau dimanapun itu, tetapi tidak dengan moralitas tempat tersebut, ya tetap saja akan menjadi sesuatu yang kurang tepat begitu. Nah, dan begitupun sebaliknya, ketika memang moralitasnya ini sudah ada, moralitasnya ini memang sudah terjalin, tetapi hukum yang diterapkannya salah, akan menjadi tidak baik dan tidak benar dan tidak sesuai dengan makna hukum itu sendiri itu. Lalu memang hukum ini membutuhkan ilmu-ilmu lain gitu, termasuk yang moralitas itu sendiri gitu. Lalu positivisme hukum tokohnya ada di lembaga legislatif, namun bagi aliran hukum alam dan realisme, hukum tokohnya ada di penafsiran hukum atau yudikatif itu sendiri. Nah, dengan hal tersebut, bahwa penelitian hukum saat ini menggunakan verifikasi terhadap peraturan-peraturan dalam kasus-kasus tertentu, dan tugas penegak hukum dan pandangan positivisme hukum. Penelitian dilandasi pada asumsi filosofis dan teori tertentu. Metode penelitian di luar ilmu hukum sangat dibutuhkan. Ilmu hukum juga sangat membutuhkan ilmu-ilmu formal seperti logika dan bahasa dan lain-lainnya memang tentunya gitu. Jadi memang yang dapat sedikit saya simpulkan bahwa di antara perdebatan ini memang kedua hal yang sangat kontradiktif, tetapi memiliki maknanya masing-masing begitu dan fungsinya masing-masing, dimana pendapatnya memang keduanya tidak ada yang salah dan tidak juga bisa dibenarkan secara mutlak begitu. Nah, lalu kalau saya sendiri memang setuju dengan pendapatnya Fuller, dimana memang sejauh yang saya baca dan sejauh yang saya lihat tonton itu,
Saya setuju dengan pendapatnya Filler karena memang pendapatnya dia bahwa hukum dan moralitas ini memang harus berkesinambungan dan kental gitu memang, karena yang seperti saya sudah sampaikan tadi di sebelumnya bahwa hukum dan moral ini memang sangat tidak bisa dilepaskan gitu. Ketika moralitas itu lepas, hukum ini jadi hal yang kosong dan tidak ada makna gitu, tidak ada esensi dari hukum itu sendiri gitu. Termasuk sebaliknya, ketika moralitas ini ingin dijalankan ya tentu harus ada hukum itu yang dijalankan, seperti itu. Mungkin mohon maaf apabila banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.